Bapak. Tolong dibuka. Ini Pak ya, ini keputusan. Keputusan siapa? Pemerintah. Kita kaget juga Bapak. Nah, itu berarti pemerintah PKI sekarang. Iya. Orang mau sembahyang kok tidak boleh gimana? Iya Pak. Nanti Buka, Pak. sekarang buka. Tidak anu Pak, karena kan Saya yang tanggung jawab. iya Bapak tanggung jawab. Ini paman saya yang bikin ini masjid. Ya sudah tahu Bapak, sudah tahu Bapak. Nah, terus kenapa? Iya. Bukan. Masa harus sembahyang tidak boleh? Ya boleh Bapak semuanya di sini boleh. Bukan. Kalau di jalan tidak boleh Bapak. Sekarang ambil juga imamnya supaya tetap ini masjid tetap sembahyang Jumat. Iya Pak. Gimana? Pak. Kita sekarang ini perang sama-sama untuk yang melawan Islam. Sekarang kita punya masjid ditutup. Turunkan aja. BKM jangan takut gak digaji. Jangan takut sama Ridwan Kamil. Takut Gusti Allah. Allah. BKM ini yang ditindak sama Ridwan Kamil. Jangan sobek, simpan lagi. Ada di situ klausul untuk menutup masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke ya. Bagaimana menurut Anda? Di sini tidak ada klausul apa-apa. Tutup. Ini nggak ada klausul masjid. Allahu Akbar. Coba kita lihat. Ya. Tempat umum itu Pak, mall, Saritem, ya. Tempat maksiat di Braga, nah itu tempat umum. Masjid ini eksklusif, ini umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada umat lain masuk ke sini tanpa berwudu. Kenapa ini harus masjid? Tolong pahami oleh bapak-bapak sekalian. Kami ini umat Islam. Bapak juga umat Islam, sholat dengan kita. Jadi jangan mau ditindas oleh peraturan-peraturan yang nggak jelas. Betul. Itu maksudnya Pak. Ya, mohon maaf. Soal kami mengambil, kami hanya menurunkan, bukan merusak. Oke? Allahu Akbar. Allah. Udah salah bujur kok fix saja. Lha kami setingkat bupati. Wakil bupati karo anak kita dari Jakarta kok fix saja. Lha yo gue ini rumahnya mana? Kok fix saja. Iya. Katanya Ustadz mengatakan bahwa wabah bakteri itu tentara Allah. Saya sampaikan dalam satu tabligh akbar. Itu adalah tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ku sampaikan ini adalah sabda Nabi-Mu ya Allah. Cimaki ini bukan ajaran agama Anda. Saya menyampaikan di tengah kaum muslimin. Sekarang kita dikepung dengan virus corona. Corona itu nggak bahaya corona itu, karena corona itu virus yang diturunkan oleh Allah. Cuma berputar-putar di Cina. Kenapa? Karena Ali Imran katakan, di mana Nabi dikhianati, maka di sanalah Allah akan menimpakan musibah. Jadi virus ini bukan virus dari Wuhan, virus dari Tuhan. Cina baru rasa sekarang. Sombongnya minta ampun. Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Prosetan sekalipun kafir. Di luar Islam, kau ke neraka, Muslim masuk surga. Karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Ya, untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama. Percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Penonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you.
Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Yang punya ruangan masjid ini, Maaf Pak, tolong dibuka. ini Pak ya, ini keputusan. Keputusan siapa? Pemerintah. Tingkat akhir juga Pak. Nah, itu berarti pemerintah PKI sekarang. Iya. Orang mau sembahyang kok tidak boleh gimana? Iya Pak. Buka, sekarang buka. Ya anu Pak, karena kan Saya yang tanggung jawab. iya Bapak tanggung jawab. Ini paman saya yang bikin ini masjid. Ya sudah tahu Bapak, sudah tahu Bapak. Terus kenapa? Iya. Bukan, masa harus sembahyang tidak boleh? Ya boleh Bapak sembahyang di sini boleh. Bukan. Kalau di jalan tidak boleh Bapak. Sekarang ambil juga imamnya supaya tetap ini masjid tetap sembahyang Jumat. Iya Pak. Gimana? Pak. Kita sekarang ini perang sama-sama untuk yang melawan Islam. Sekarang kita punya masjid ditutup. Ya, benar itu. Buka itu, tetap. Maaf Bapak, Tolong dibuka. ini Pak ya, ini keputusan. Keputusan siapa? Pemerintah. Tingkat akhir juga Bapak. Nah, itu berarti pemerintah PKI sekarang. Iya. Orang mau sembahyang kok tidak boleh gimana? Iya Pak. Buka, sekarang buka. Ya anu Pak, karena kan Saya yang tanggung jawab. iya Bapak tanggung jawab. Ini paman saya yang bikin ini masjid. Ya sudah tahu Bapak, sudah tahu Bapak. Terus kenapa? Iya. Bukan, masa harus sembahyang tidak boleh? Ya boleh Bapak sembahyang di sini boleh. Bukan. Kalau di jalan tidak boleh Bapak. Sekarang ambil juga imamnya supaya tetap ini masjid tetap sembahyang Jumat. Iya Pak. Gimana? Maaf, Pak. Kita sekarang ini perang sama-sama untuk yang melawan Islam. Sekarang kita punya masjid ditutup. Turunkan aja. DKM jangan takut gak digaji. Jangan takut sama Ridwan Kamil. Takut Gusti Allah. Allah. DKM ini yang ditindak sama Ridwan Kamil. Jangan sobek, simpan lagi. Ada di situ klausul untuk menutup masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Bagaimana menurut Anda? Di sini tidak ada klausul. Yang Jumatan imannya kerja berjamaah. Tutup. Ini nggak ada klausul masjid. Allahu Akbar. Coba kita lihat. Ya. Tempat umum itu Pak, mall, Saritem, ya. Tempat maksiat di Braga, nah itu tempat umum. Masjid ini eksklusif, yang umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, umat lain masuk ke sini tanpa berwudu. Kenapa ini harus masjid? Tolong pahami oleh bapak-bapak sekalian. Kami ini umat Islam. Bapak juga umat Islam, ikut sholat dengan kita. Jadi jangan mau ditindas oleh peraturan-peraturan yang nggak jelas. Betul. Itu maksudnya Pak. Ya, mohon maaf. Soal kami mengambil, kami hanya menurunkan, bukan merusak. Oke? Allahu Akbar. Allah. Pakai aturan, bukan pakai undang-undang. Ada undang-undangnya. Kita di dalam dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bukan TKW kita. Mana aturannya? Iya, ada undang-undang mana aturannya? Kapan balap atau enggak? Dari mana, Pak? Kita DPR. Kita cuma mengawasi karena dia nanti dulu kan ya. Kita DPR. Tolong Bupati ini tentu pesta. Orang dulu cari emosi. Kan dianggap bahwa masyarakat dari luar kota diperiksa. Tapi agar begini aja gaji base kota ini. Base kota. Tenang orang. Saya pengawas loh.
Dan bupati dari Jogja ke anak bujur kok fix saja. Kami setingkat bupati, wakil bupati karo anak bujurnya dari Jakarta kok fix saja. Yo gue ini rumahnya mana? Kok fix saja. Enggak, maksudnya Pak ini jangan alat prerogatif. Perintahnya di rumah sakit. Katanya Ustadz mengatakan bahwa wabah bakteri itu tentara Allah. Saya sampaikan dalam satu tabligh akbar. Itu adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau menyampaikan sesuatu, saya baca dulu. Kalau saya menyampaikan sesuatu, saya renungkan, saya fikirkan dulu. Yang ku sampaikan ini adalah sabda Nabi-Mu ya Allah. Yang ku sampaikan ini adalah fatwa para ulamamu, dan yang akan mendengarkan ini hamba-hambamu yang soleh, yang baik-baik. Sampaikan ucapan ini ke hati mereka, sehingga berubah ini menjadi amal soleh. Jangan sampai ada dalam hatiku rasa takut untuk menyampaikan yang benar. Jangan sampai ada lidahku yang terpeleset, yang tersalah keluar dari yang benar. Mohon bimbingan Allah SWT. Jadi setelah saya katakan bahwa itu adalah tentara-tentara Allah, saya tidak menduga bahwa banyak sekali haters yang mengejek, yang membuli. Lalu saya berpikir, apakah saya saja yang mengatakan demikian? Karena sebelumnya saya tidak pernah browsing di internet. Saya cari di internet. Corona, ta'un, wabak, junudullah, itu keywordnya. Jadi, andai Anda tidak setuju, karena ustadz Anda, karena kiai Anda, karena ulama Anda tidak mengatakan itu tentara Allah, tidak serta-merta lalu mencaci maki, sumpah serapah. Bagi saya mencaci maki tak masalah, tapi amal Anda habis. Habsul lisan, tahan lisan, tahan lidah. Saya kasihan aja, amal habis. Bagi yang seakidah, yang seagama. Tapi bagi yang tidak seagama, lalu Anda mencaci maki, ini bukan ajaran agama Anda. Saya menyampaikan di tengah kaum muslimin. Oh, ini streaming ditonton semua orang. Hai orang-orang yang percaya kepada Allah dan yang percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak usah kau ikuti ini. Ini hanya untuk orang yang percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau seagama, berbeda pendapat dengan ustadzmu, dengan tuan gurumu, dengan kiaimu, dengan ajenganmu, maka ini pada tataran ijtihad. Kalau memang tentara Allah, mengapa kita yang beriman takut? Azab. Wabah itu adalah azab yang dikirimkan Allah ala may yasha, kepada orang-orang yang dia kehendaki. Ada orang-orang yang dikehendaki Allah, ini dia datangkan sebagai azab bagi orang itu. Lalu apa salah kita? Kita tidak pernah buat dosa, tidak pernah buat maksiat, kita tidak pernah mencaci maki, kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita ngaji. Kenapa kita takut juga? Allah menjadikannya rahmat bagi orang yang beriman. Ada hikmah di balik itu. La ini jitama'atil ummatu, seandainya seluruh manusia ini berkumpul, ada ayyadurruka bisyai'in, untuk membuatkan mudarat, untuk memudaratkanmu, untuk mematikanmu. Sebab itu hubungan ayat, setiap kata per kata itu punya keterikatan yang kuat. Iman, setelah iman minta tolong kepada yang diyakini Allah. Apa yang dibawa dengan sifat sikap menahan. Menahan hati, hilangkan risau, gundah gulana, sumpah serapah, caci maki. Menahan lisan, jangan sampai ada keluar kata-kata yang tidak baik. Isi, sibukkan dengan zikir. Lebih bahaya daripada kafir. Ini satu paket ini kerjasama. Dari zaman para nabi, Nabi Muhammad sampai hari ini, musuh bebuyutan adalah munafik. Saya sering bertanya-tanya, kok orang beragama Islam
tapi selalu wacana yang disampaikan selalu melibatkan agama, merendah-rendahkan Islam. Ini sekarang kita dikepung dengan virus corona. Corona itu nggak bahaya. Nggak bahaya corona itu, karena corona itu virus yang diturunkan oleh Allah, yang tidak ada penangkal dari penelitian World Health Organization WHO sudah mengatakan bahwa tidak ada lagi penangkal untuk virus corona, bahkan bertambah COVID-19. Kenapa ini terjadi? Indonesia akan begitu ke depan. Saya di Aceh kemarin dialog dengan seorang dokter ahli patologi, ahli tentang virus, dan dia juga konsentrasinya animal behavior, tentang tabiat kebiasaan karakter hewan. Dan dia bilang, Ustaz, itu corona itu nggak terpengaruh di Indonesia, karena di Indonesia ini orang cuacanya tidak seperti di Cina. Nah, ini penelitian hipotesis daripada pembentukan satu karya ilmiah. Kalau saya pikir-pikir juga betul. Kelelawar katanya, awas, kelelawar itulah yang menyebabkan corona. Saya orang Manado. Sampai hari ini pasar yang paling ekstrim 100 kali ekstrim daripada Cina, Manado. Kampung saya, hewan kaki 1 mulai dari yang merayap, kaki 1, kaki 2, kaki 3 sampai kaki 1000. Sampai sekarang masih dijual di Manado. Belum se-ekstrim Cina. Bahkan saya masih usia remaja pernah sering memakan kelelawar. Mahal, paling mahal. Hewan yang paling bonafit, hewan yang paling mahal dijual di pasar di Manado, kelelawar. Adakah saya kena virus corona? Enggak, dia cuma berputar-putar di Cina. Kenapa? Karena Ali Imran katakan, di mana Nabi dikhianati, maka di sanalah Allah akan menimpakan musibah. Jadi virus ini bukan virus dari Wuhan, virus dari Tuhan. Cina baru rasa sekarang, sombongnya minta ampun. Ini Indonesia juga kalau nggak bertobat akan begitu. Ini gaya-gaya munafik. Ini menyebar kemana-mana, seolah-olah Pancasila itu musuhnya adalah agama. Dari zaman dulu, yang namanya Pancasila kita selamatkan tanggal 1 Oktober, diproklamirkan, dideklarasikan bahwa Pancasila selamat dari rongrongan PKI. Itu betul. Bukan agama. Agama manapun di luar sana, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Prosetan sekalipun, nggak mau Pancasila itu dirongrong. Nggak ada itu. Napas daripada konsekuensi kita beragama itu adalah sila pertama, ketuhanan yang maha, orang Islam di dalam, ulama yang ada di dalam. Kan dulu ada filmnya, tiap tahun itu ada 1 Oktober tuh, G30S. Kalau kita jalan ke pinggir pantai, airnya dangkal, Allahu Akbar. Ada yang sering kita lihat, nggak pernah nggak ada, kepiting. Kepiting itu pada waktu tidak ada orang, airnya surut, dia muncul dari lubang. Begitu ada gerakan, masuk cepat-cepat ke dalam. Nah, itulah PKI. Mencoba menghidupkan. Nggak ada. Kalau musuh Pancasila itu PKI. Dari dulu PKI. Bukan agama. Orang beragama. Saya bekas dari agama Kristen, masuk Islam. Ayah saya tentara, perwira seksi 1, Korem Setiasa Santiago, tukang periksa PKI, sampai diinjak-injak keluar dari kuping, dari hidung, dipukul ayah saya, wajib lapor. Status agama kami Kristen.
Ada yang bertanya sama saya, apakah orang Kristen juga Ustaz anti PKI? Oh ya sama. Sama, itu musuh bersama kita. Orang yang mencintai Islam, insya Allah pasti mencintai NKRI. Tapi yang satu ini, kawan yang satu ini, komunis, dia bolak-balik di keadaan. Nah, itu. Orang yang cinta Islam pasti cinta dengan NKRI. Untuk menutupi nyolong Masiko. Untuk menutupi kasus korupsi, wah pura-pura di bawah. Perjuangan Islam ya begini, ceramah kafir. Di luar Islam, kau ke neraka, Muslim masuk surga. Bukan lempar bom lari, itu bukan jihad, itu pengecut. Jadi kami tidak menerima yang begitu. Kalau mau begitu, ikuti saya mau pulang ke Palestina. Itu baru laki-laki. Allahu Akbar. Ente bawa bom, ente datang ke Polres, ente lempar. Allahu Akbar. Yang lempar Samsul, yang mati Sulaiman. Makanya jangan heran, Ustadz ada polisi jaga kita ceramah. Karena di sini kita diadu domba. Ini komunis punya konsep, Yahudi punya konsep. Musuh abadi selama-lamanya. Ingat kita, tahun 2002 saja umat Islam cuma 400 juta. Kristen 800 juta. Tapi ada satu kekuatan pengikut Karl Marx, komunis. 1,7 miliar di dunia. Belum seberapa kita. Nah ini mesti melihat jauh ke depan. Lompatan kita harus jauh ke depan. Jadi ini kepiting ini merasa terancam, masuk lagi. Nanti 6 bulan ada lagi pasti itu. Coba hitung. Mudah-mudahanlah para mubalik ini berdakwah tapi paham realitas itu. Coba satu-satu kita uraikan. Muncul di televisi, Allahu Akbar, selalu ngelak. Apalagi ada perempuan satu itu kalau ngomong ekstrim betul, nggak punya kemampuan. Semua kalau ngomong atas nama rakyat. Rakyat yang mana? Apalagi kawan yang satu di kepala putih ini. Allahu Akbar, hadis, Quran di kantor. Kalau tinju cuma dijab sedikit sudah ke bawah. Ditanya sama Kiai Rasmin, siapa ini? Ustadz Saitun. Ente paham nggak dalilnya dari mana itu? Nggak paham rupa-rupanya. Lebih baik saya mantan kafir begini paham. Sudahlah, kalau mau cari mukalah kepada Allah. Apalagi berani sekali menyampaikan ayat-ayat, tapi untuk menutupi kesalahan. Bertumpu pada substansi kebenaran, membangun argumen dalam konsep keilahian yang tidak pernah terlepas dari fakta kebenaran. Makanya Rocky kenapa banyak orang Islam suka, padahal bukan agama Islam. Dia adalah kaum liberal. Kenapa orang Islam suka? Karena konsep logikanya adalah konsep Islam. Kawan satu ini setiap dia muncul, coba lihat di handphone itu, netizen kutuk habis-habisan. Malu itu, Ji. Harusnya kalau orang mendengar ayat bahasa Arab, hadis Quran, orang senang. Betul. Saya aja makrusnya kocar kacil begini, Allahu Akbar, jamaah senang mendengar. Karena konsepnya memang dasar, landasan pacunya, running way-nya truth, kebenaran. Orang suka. Jadi ini Al-Quran dan hadis jangan dipakai untuk menutupi kebohongan, dipakai untuk menuntun makhluk muslim. Ajak bertakwa, kafir ajak beriman. Itu konsep. Jadi kalau antum mau sampaikan sesuatu yang faktanya politik dan tidak bersentuhan dengan fakta teologi Islam, sampaikanlah fakta-fakta politik. Satu contohnya, ketimpangan sosial atasi. Di mana Masiku informasikan. Karena itu yang sedang berhadapan. Belum lagi kemarin di televisi ribut masalah pembayaran sekolah harus pakai GoPay. Pakai GoPay. GoPay itu kan menteri yang
Menteri siapa tuh? Nadiem Makarim, si murtad. Nah itu aja yang dibahas, itu aja yang disampaikan. Di mana Masiku? Terus baru tadi siang 250 siswa yang hanyut. Nggak akan berhenti musibah ini. Saya sebagai orang yang tidak punya kepentingan politik, yang Allah berikan hidayah, prihatin betul melihat Islam ini. Apakah Islam ini 20-30 tahun lagi masih kuat di Indonesia? Saya, Tengku, Uas, beberapa ustadz ini, usia kami sudah di atas 50. Sebentar lagi kami akan menghadap Allah, kembali ke rahmatullah. Adakah kira-kira generasi penerus nanti yang akan meneruskan dakwah yang tegas? Kalau melihat penampilan ustadz-ustadz kita ini, melihat penampilan pendakwa-pendakwa sekarang ini yang tidak memahami realitas politik, khawatir ya. Di Medan ini dakwah yang berkembang bukan untuk menuntun umat, tapi bagaimana supaya mazhab yang dibesar-besarkan. Sudahlah, kita kalau muslim begini nggak ada yang masuk neraka. Sedangkan yang di luar saja sana yang tidak sholat, insya Allah masuk surga. Asalkan dia beragama Islam. Dasar Pancasila dalam kalimat tanya, maka jawabannya Pancasila itu tidak bermusuhan dengan agama. Agama bukan musuh besar Pancasila karena nilai-nilai Pancasila itu bersumber juga dari nilai-nilai keagamaan yang kemudian dikristalisasikan menjadi ideologi, sehingga nilai-nilai agama itu masuk di dalam Pancasila. Dan Pancasila memberi peluang atau melindungi atau memberi proteksi terhadap penganut agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, yang selain diatur sebagai ideologi juga diatur sebagai dasar negara. Ideologi negara dan dasar negara dalam pengertian praktisnya itu berbeda. Satu. Nah, untuk itu maka kita lihat bagaimana hubungan antara negara dan agama yang sebenarnya merupakan cerita lama ini, merupakan perdebatan lama, kita buka kembali. Jadi begini, ini bisa dilacak dengan salah satu episode perkembangan sejarah kita di akhir tahun 30-an. Ketika Bung Karno mula-mula, Bung Karno itu mengusulkan negara Indonesia itu adalah negara sekuler total. Yang kemudian sesudah berdebat dicapai kompromi menjadi negara tidak sekuler, tapi juga tidak negara agama. Jadi pada akhir tahun 30-an itu, pada tahun 1938 melalui majalah Panji Islam, Bung Karno menulis artikel yang mengagetkan ketika Bung Karno itu menulis apa sebab Turki memisahkan agama dari negara. Yang isinya itu dia mengusulkan kalau Indonesia merdeka kelak, kata Bung Karno, Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau agama ingin maju harus dipisahkan dari negara, kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Itu tulisan Bung Karno yang kemudian disusul dengan tulisan lain, ya, memudahkan pengertian Islam. Kemudian masyarakat onta dan masyarakat kapal udara, itu tulisan Bung Karno yang menginginkan agar Indonesia itu sekuler penuh. Tahun 38. Pandangan Bung Karno ini kemudian dibantah oleh Nasir dengan tulisan yang juga sama cerdasnya ketika dia menulis kemudian artikel arti agama dan negara atau arti agama dalam negara, yang pada intinya Nasir berpendapat sebaliknya. Justru
negara kalau ingin maju dan demokratis, karena mayoritas penduduk Islam dan Islam itu mengatur semua segi kehidupan secara kafah, maka negara ini harus menjadi negara Islam, kata Nasir. Pemikiran yang muncul dari polemik akhir tahun 30-an itu terus menjadi perdebatan sampai di tahun 45 ketika BPU PKI dibentuk. Terjadilah perdebatan di sidang-sidang BPU PKI pertama, terjadi panitia 9 seperti tadi diceritakan kisahnya oleh Mas Anhar Gonggong, yang kemudian melahir kesepakatan Indonesia ini bukan negara agama, tetapi juga Indonesia bukan negara sekuler. Kata Bung Karno, negara ini adalah negara apa? Kesepakatan, modus vivendi, bahwa negara ini ya bersumber dari nilai-nilai agama, pedoman-pedoman hidup dan ideologinya serta konstitusinya, tetapi juga tidak memberlakukan hukum agama. Agak rumit memahaminya begini. Negara yang seperti ini oleh disertasinya Tahir Asari disebut negara religious nation state. Religious nation state itu artinya negara kebangsaan yang berketuhanan. Negara diilhami, diinspirasi oleh nilai-nilai agama tetapi tidak memberlakukan hukum agama tertentu. Tetapi negara melindungi penduduk dan rakyat yang ingin melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Itulah religious nation state. Jadi tidak mungkin Pancasila itu bermusuhan dengan agama. Pancasila dan agama itu kawan dekat, saling mengisi, saling bersumber. Gitu. Nah, di dalam teorinya Friedrich ketika dia menulis In Prismatic Society, dia mengatakan yang kemudian dikutip oleh disertasinya Nur Hasan Ismail ketika menulis tentang hukum agraria, itu dikatakan begini, negara Indonesia itu adalah negara prismatik, yaitu titik tengah antara dua konsep, suka atau tidak suka, itulah kalau mau pakai konsepsinya atau teori prismatik. Nah, oleh sebab itu, negara yang seperti itu kalau dari sudut pandangan Islam disebut Darul Mitsaq, negara kesepakatan, atau Darul Ahdi Wasyahadah, modus vivendi, kesepakatan luhur, di mana semua pemeluk agama dilindungi oleh negara untuk melaksanakan hak asasinya sebagai pemeluk agama. Nah, itu tentang konsep hubungan negara dan agama yang jika ditinjau dari sudut hukum dan politik ingin difahami secara proporsional. Negara ini tidak anti agama. Agama juga tidak anti Pancasila. Satu. Nah, sekarang bagaimana penuangannya di dalam hukum? Saya tadi katakan ideologi negara dan dasar negara itu di dalam praktis implementatif kehidupan beda. Pancasila sebagai negara itu melahirkan aturan-aturan hukum yang mengikat, yang dibuat oleh negara. Gotong royong dan sebagainya itu tidak harus menjadi hukum, tapi kalau Pancasila sebagai dasar negara itu melahirkan aturan hukum yang bentuknya adalah peraturan perundang-undangan. Kepercayaan budaya itu bergabung dalam sebuah proses eklektisasi. Nilai agama, Hindu apa ini apa bergabung, digodok itu dalam proses eklektik, lalu keluarlah hukum nasional. Namanya hukum Pancasila. Konsep hukum Pancasila itulah lahir dari ya Islam, ya Hindu, ya agama, budaya, adat dirapatkan, dimusyawarahkan, diproses legislasi, kemudian lahir hukum nasional. Sehingga kemudian bentuk hukum yang berlaku itu lalu ada dua. Satu, hukum publik. Itu adalah hukum yang berlaku sama bagi semua warga negara, agama apapun, suku apapun. Suka atau tidak suka, hukum pidana kita itu adalah hukum publik yang berlaku hukum nasional, disetujui melalui proses eklektisasi. Eklektisasi itu ngadon, mencampur. Misalnya Anda membuat donat, ada tepungnya, ada gulanya, ada airnya, ada mericanya, diadon, lalu jadilah donat sebagai produk. Itulah produk hukum nasional, sebagai produk eklektisasi dari
negara Pancasila yang dengan agama itu sama sekali tidak bermusuhan. Sama sekali tidak bermusuhan. Nah, adapun hukum perdata, saya tadi katakan hukum negara itu tidak memberlakukan hukum agama di dalam hukum publik. Tapi hukum perdata itu berlaku dengan sendirinya selama pemeluknya mau. Oleh sebab itu, orang mau naik haji, ya naik haji aja. Itu tidak dilarang oleh negara, malah dilindungi kalau Anda mau naik haji. Tapi negara tidak boleh mewajibkan orang naik haji, karena orang naik haji itu adalah hukum agama. Tapi kalau orang mau naik haji, mau umroh, negara wajib melindungi dia sebagai warga negara. Orang mau sholat di mananya, orang mau sholat di gereja harus dilindungi keamanannya. Tetapi orang tidak wajib ke gereja, orang tidak wajib ke masjid. Cuma kalau orang mau, negara wajib melindungi. Itulah implementasi hukum, penuangan hukum secara proses eklektik di dalam tata hukum kita. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu ribet. Anda mau beribadah, tidak perlu undang-undang, beribadah aja. Mau ke majelis taklim aja, tidak usah pakai undang-undang segala. Itu boleh di dalam negara. Nah, oleh sebab itu maka saya ingin menyingkat presentasi saya ini, pendapat saya ini, dengan sekali lagi masuk kepada simpulan hubungan antara negara dan agama di Indonesia dipandang dari optik hukum dan optik politik, bahwa negara tidak memberlakukan hukum agama, tetapi negara memproteksi pemeluk agama untuk melaksanakan ajarannya, di mana hukum publiknya diatur secara sama berdasar proses ijtihad yang eklektik, hukum privatnya berlaku masing-masing tanpa saling mengganggu dan penuh toleransi. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.